Kalau saja nanti gitu Gimli CS ini memutuskan melanggar etik karena ini nepotisme, sudah itu bakal kena pidana itu, baik Gibran maupun nepotisme dari mana katanya. Ada Anwar Usman, ada Jokowi, tiga-tiganya bisa dipidana ini Pak. Ya ini juga apa, tabungan, tabungan hukum. Iya. Jadi gimana kira-kira Pak Rizal melihat ini, kans kemungkinannya masih terbuka kah MK akan memutuskan itu cacat hukum? Dan kalau saya pesimis pada putusan cacat hukum MK, tapi optimis sampai kepada melanggar etik. Itu dia pada porsi dia. Kalau dia ingin berlindung juga nggak mau melebar. Tapi dengan memutuskan telah melanggar etik, maka di situ ada nepotisme. Satu Pak. Pelanggaran etiknya didasarkan tadi. Pelanggaran etik, nepotisme yang ngait lah dengan putusan. Maka sekarang antara putusan dengan etik nyambung. Itulah yang akan nanti jadi tekanan juga para ahli hukum harus bisa membatalkan. Saya termasuk yang percaya dan yakin atau memang harus itu bahwa itu etik dan hukum satu paket, nggak bisa karena ini kausalitas, ada nyambung. Dan jangan lupa hukum itu bukan aturan mati, harus ada ruh. Ruhnya itu moral keadilan, etika. Jadi nggak bisa hukum sendiri, etika sendiri gitu kan Pak. Enggak. Itu hukum hidup karena ada ruhnya itu moral dan etik. Besok misalnya Pak, dari MK sudah menetapkan pelanggaran etik karena nepotisme. Wah, udah kena Pak. Dia nggak perlu dulu membatalkan cerita yang putusan MK itu 90 itu ya. Putusan itu dengan sendirinya gugur. Enggak juga. Enggak. Itu ada debatable lah. Gitu ya. Antara putusan etik dengan putusan MK-nya gitu kan, nyambung nggak? Kalau menurut saya harusnya nyambung, satu paket. Karena etikanya ini berhubungan langsung kausalitas dari putusan MK. Nepotisme. Jadi itu titik temunya di nepotisme. Kalau saja nanti gitu Gimli CS ini memutuskan melanggar etik karena ini nepotisme, sudah itu bakal kena pidana itu, baik Gibran maupun nepotisme dari mana katanya. Ada Anwar Usman, ada Jokowi, tiga-tiganya bisa dipidana ini Pak. Ya ini juga apa, tabungan. Tabungan hukum. Iya. Tapi secara kans barangkali tetap masih sulit ya ketika kita lihat misalkan latar belakang Jimmy Asidiki ini bulan Mei menyatakan mendeklar mendukung Prabowo, kita dengar. Kemudian anaknya caleg dari Gerindra. Iya. Itu konflik of interest. Jadi selalu orang menyoroti ada konflik of interest. Belum lagi DPD itu boleh nggak merangkap Pak gitu. Masih anggota DPD. Boleh nggak merangkap sebagai walaupun hakim. Sebetulnya MK kan hanya Pak Jimmy kan, bukan. Ada 3 orang ya, cuman beliau yang kan, paling. Pak Jimlinya ini kan merangkap. Yang kedua mungkin tidak, tapi yang satu merangkap. Jadi itu kan kolektif kolegial. Kalau salah satu gugur mungkin gugur semua itu sebagai hakim MK atau majelis ya, bukan. Jadi hakim. Gimana kira-kira Pak Rizal melihat ini, kans kemungkinannya masih terbuka kah MK akan memutuskan itu cacat hukum? Dan kalau saya pesimis pada putusan cacat hukum MK, tapi optimis sampai kepada melanggar etik. Itu pada porsi dia. Seolah-olah dia ingin berlindung juga nggak mau melebar. Tapi dengan memutuskan telah melanggar etik, maka di situ ada nepotisme. Satu Pak. Pelanggaran etiknya didasarkan tadi. Nepotisme. Pelanggaran etik, nepotisme yang ngait lah dengan putusan. Maka sekarang antara putusan dengan etik nyambung. Itulah yang akan nanti jadi tekanan juga para ahli hukum. Harus bisa membatalkan gitu. Saya termasuk yang percaya dan yakin atau memang harus itu bahwa itu etik dan hukum satu paket, nggak bisa terpisahkan. Karena ini kausalitas, ada nyambung. Dan jangan lupa hukum itu bukan aturan mati, harus ada ruh.
ruhnya itu moral, moral keadilan, etika. Jadi nggak bisa hukum sendiri, etika sendiri gitu kan Pak, enggak. Itu hukum hidup karena ada ruhnya itu moral dan etik. Jadi morality behind law. Oke, baik. Ini kita anggap opsi 1 seperti yang Pak Rizal sampaikan, harapan publik terpenuhi dengan itu, dianggap melanggar etik dan seterusnya, ini batal. Ini kira-kira secara pertahapan yang terjadi apa aja Pak? Kalau tadi kan secara umum sudah disampaikan ya 2 bulan setengahan cukup lah. Ya begitu kena melanggar etik, apalagi sampai membatalkan putusan MK dengan alasan nepotisme, gitu ya. Bukan nepotisme hanya hubungan hukum antara Anwar Usman dengan Gibran, tapi Gibran putra Jokowi, gitu kan. Maka kalau sudah sampai ke situ, perbuatan tercela. Itu Pak, itu kan tercela ini sekurang-kurangnya. Begitu kita sebut itu perbuatan tercela, kena pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Itu alasan pemakzulan. Nyambungnya dari situ. Nyambungnya di situ. Sekurang-kurangnya untuk perbuatan tercela saja sudah ada. Apalagi tadi konstelasi politik, partai politik mengarah, gitu kan. Maka dengan alasan ini saja sudah bisa proses pemakzulan. Oke, kalau ini berlanjut pemakzulan, kemudian triumvirat, salah satunya kan Menteri Pertahanan, Pak Rizal. Ya, tapi cuma sebulan. Nggak cukup waktu untuk melakukan sesuatu, dan itu satu paket bertiga itu. Jadi setelah sebulan MPR melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Di situ itu nanti presiden terpilih menyiapkan pemilu. Dan beliau menjabat sampai terpilihnya Oktober mungkin sampai 2024. sampai terlantiknya nanti presiden baru. Jadi cukup waktu. Jadi yang disebut, kita nggak usah khawatir dengan triumvirat. Triumvirat itu hanya mekanisme sesaat lah gitu. Tapi itu kalau bukan, ini nih Pak, ada yang penting ini. Kalau yang terbuktinya ijazah palsu. Itu ya. Kalau ijazah palsu, triumvirat palsu. Maksudnya gini, kalau ijazah presiden palsu, maka berarti jajarannya palsu, nggak sah. Berarti Menhan, Menlu, Mendagri tidak sah, maka nggak bisa triumvirat di situ. Jadi mungkin ada mekanisme yang lain nanti, gitu ya, mekanisme yang ketika kesalahannya pada ijazah palsu itu penting ini, akan membuat dampak politik besar. Gitu ini kan. Gempa politik itu kalau memang ijazah palsu, dan kita yakin palsu Pak. Itu ada 2. Satu, punya nggak ijazah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika punya ijazahnya asli atau enggak? Itu sebetulnya 2 hal ini masih menjadi bahan pertanyaan kita, dan dua-duanya diragukan. Ini masih diupayakan terus oleh Bang Egy Sujana CS. Bang Egy, kuasa hukum kita masih berjalan tanggal 6 Pak. Penggugatnya Pak Rizal bersama berlima, saya, Pak Hatta Taliwang, Pak Muslim Arbi, Pak Taufik Bahaudin, dan Bambang Tri. Pak Bambang Tri. Itu penggugat prinsipal namanya. Kemudian ada kuasa hukum Pak Egy, Pak Juju, banyaklah teman-teman dari Pak Damai Lubis dan lain-lain. 9 kuasa hukum. Ini sekarang tahapannya sudah di mana Pak? Masih pemeriksaan identitas Pak. Itu karena banyak hal yang tidak memenuhi syarat administrasi pada sidang 1, sidang kedua, termasuk Jokowi presiden, dia tidak bisa memberi kuasa yang benar. Makanya kemarin diusir ininya jaksa pemberi kuasa, yang pemegang kuasanya tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Itu kan yang pertama dulu hanya surat tugas, akhirnya kemarin oleh hakim diusir Pak. Nah kita lihat nih tanggal 6. Iya. Nah jadi sidang terbaru ini tanggal 6 November untuk sidang, mungkin akan menetapkan mediasi. Kalau sudah masuk mediasi, prinsipal harus hadir, Jokowi harus hadir. Kita prinsipal yang 5 siap hadir. Jokowi hadir, ayo bawa itu ijazah.
Kalau misalnya satu tidak hadir, kedua tidak ada ijazah yang dibawa, ya sudah, rakyat bisa membaca, Pak. Ya, Karena ini pengadilan ini, walaupun di pengadilan negeri Jakarta Pusat, tapi ini pengadilan rakyat, Pak. Pengadilan rakyat. Ya. Rakyat membaca, gitu. Rakyat menilai, dan rakyat akan memutuskan. Dan sekarang situasinya rakyat sedang menunggu-nunggu ini bagaimana hasilnya. Ya, gitu. Tapi kembali lagi Pak Rizal bicara tentang prediksi realistisnya ini dari proses sidang ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kalau menurut saya ini prediksi ya. Iya. Jokowi tidak akan mampu menunjukkan ijazahnya. Karena apa? Mungkin punya ijazah, tapi ijazahnya palsu. Maka dia nggak akan berani menunjukkan ijazah seperti yang sudah beredar di kopian-kopian di masyarakat itu. Kalau itu dia tunjukkan ini yang aslinya, itu berarti palsu karena itu banyak cacat-cacatnya. Ya, sudah banyak dari berbagai foto, dari tulisan, dari tata letak, dari registrasi dan sebagainya, banyak lah. Kalau itu yang nanti dia bawa, nih loh yang aslinya sama dengan yang beredar sekarang, maka kita akan kejar bahwa ini juga palsu. Nah, tapi kalau begitu berarti kemungkinannya di proses mediasi juga beliau tidak akan hadir. Mungkin, tapi ada kuasa kan? Oke, kan ada kuasa. Nah, kuasanya ini kita akan tantang. Mana? Kan kita mau mediasi nih, mau. Kalau Anda menunjukkan ini asli, bukan yang beredar, wih bener ini, clear, selesai. Baik. Mungkin nggak Pak Rizal ini ada upaya atau strategi untuk menunda-nunda nih sidang ini sampai? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi kemarin sudah kita tekan juga pihak majelis. Kalau nanti persidangan ketiga ada yang tidak hadir atau ada yang tidak sesuai administrasi persidangannya, termasuk surat kuasa dan sebagainya, disepakati jalan terus sidang. Jadi nanti setelah ini mediasi pasti akan diputuskan. Jadi kalaupun nanti dimundur-mundurkan lagi, melanggar keputusan kemarin. Ya kan, saya kira kan sukar masuk di akal publik juga ketika kuasa seorang presiden tadi secara administrasi tidak lengkap, suratnya nggak ada, kan aneh kalau nggak sengaja aneh. gitu. Makanya apakah memang nggak ngerti hukum? Ya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang mungkin ini di molor-molorkan. Gitu, tapi itu berisiko. Kalaupun nanti tidak hadir terus, kalau banyak semua tidak hadir, katakanlah Pak, itu bisa diputus, namanya putusan first take. Putusan di mana pihak tidak hadir. Itu bisa diputus. Baik, Pak Rizal, kira-kira di ujung diskusi kita yang menarik ini, apa yang sudah dilakukan oleh petisi 100, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rizal CS bersama 4 tokoh lainnya, Pak Muslim Arbi dan sebagainya. Ujungnya tuh tujuannya apa sih Bapak melakukan ini itu segala macam? Ya, ujungnya ya kita sudah memahami bahwa problema politik terbesar di negeri ini adalah kepemimpinan Jokowi. Maka tahapannya Jokowi harus makzul gitu. Kedua, mari kita pulihkan lagi kedaulatan rakyat yang sudah terenggut tadi, terambil oleh oligarki. Yang kita sering nyebut begitu kan. Udah diambil nih. Ayo kita pulihkan lagi. Itu kenapa kita bersemangat. Caranya gimana Pak Rizal mengembalikan kedaulatan publik ini? Ya itu tadi kalau misalnya ingat peristiwa reformasi. Reformasi kan diawali dari turunnya dulu Jokowi. Baru kemudian kita coba turunnya tata. Pak Harto, ya? Turun Pak Harto. Setelah itu kan baru kita tata. Termasuk muncul TAP MPR soal penyelenggara negara bersih KKN itu. Kemudian ada undang-undangnya penyelenggara negara yang bersih KKN kan. Itu terus ke undang-undang tindak pidana korupsi itu kan karena itu. Itu mencoba untuk, kayaknya kemarin mungkin tidak bisa konsisten. Nah, jadi pelajaran sekarang gitu. Tapi mulainya dari turun dulu dong. Kalau nggak turun ini menghalang. Itu pengacau, itu problema besarnya gitu yang menyebabkan hambatan terhadap pemulihan kedaulatan rakyat.